Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang teori-teori yang menjadi dasar dan pembenaran pemungutan pajak. Tujuannya supaya teman-teman memahami kenapa negara berhak memungut pajak, mengapa kita wajib membayarnya, dan bagaimana teori-teori ini masih relevan dalam sistem perpajakan di Indonesia hingga saat ini. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih negara boleh memungut pajak dari kita, dan kenapa kita harus membayarnya? Ternyata, pemungutan pajak memiliki landasan filosofis dan teori yang membenarkannya loh. Jadi, mari kita pelajari 6 teori utama yang menjadi pembenaran pemungutan pajak. Yang pertama, ada teori asuransi. Teori ini mendasarkan pada tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, seperti keselamatan jiwa dan harta benda. Namun, apakah teori ini seperti perusahaan asuransi swasta yang mengganti rumah jika rumah terbakar? Sayangnya tidak. Negara tidak akan mengganti rumah kita yang terbakar, meskipun kita sudah membayar pajak. Oleh karena itu, teori ini masih banyak mendapatkan kritik dari para ahli. Selanjutnya yang kedua, yaitu teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa negara berhak memungut pajak, dan rakyat berkewajiban membayar pajak, karena keduanya berhubungan. Negara telah memberikan kemudahan, pelayanan, jaminan sosial, dan fasilitas. Maka, sebagai bentuk bakti atau pengorbanan, kita harus membayar sebagian dari penghasilan kita sebagai pajak. Sayangnya, teori ini sangatlah kontroversial, sebab berbau fasisme atau pemerintah yang sangat otoriter dan kekuasaannya absolut, yang dimana hak individu sering diabaikan demi kepentingan negara. Kita lanjut yang ketiga, teori kepentingan. Teman-teman pernah ngerasa nggak? Kenapa kalau penghasilan kita besar, pajak kita itu ikut besar? Nah, itulah teori kepentingan. Pembagian beban pajak didasarkan pada besarnya kepentingan seseorang terhadap negara. Semakin besar kepentingan seseorang, misalnya karena penghasilan, harta, atau proyek yang ia miliki di sebuah negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus ia bayar. Hal ini terlihat jelas di Indonesia dengan adanya pajak progresif, di mana persentase pajak akan semakin besar jika penghasilan kita juga semakin besar. Sebaliknya, orang dengan penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, tidak akan dikenakan pajak. Yang keempat, yaitu teori daya pikul. Teori ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, namun harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang, dengan memperhatikan penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran. Teori ini juga bertujuan demi keadilan bersama. Namun, teori ini mempunyai kelemahan loh. Apakah kalian tahu apa kelemahannya? Kelemahannya yaitu terletak pada kesulitan menentukan daya pikul masing-masing orang. Yang kelima, yaitu teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, seperti perlindungan atas jiwa dan harta benda. Untuk kepentingan ini, diperlukan biaya yang harus dipikul oleh semua orang yang menikmati perlindungan tersebut, yaitu dalam bentuk pajak. Intinya, pajak harus sama beratnya untuk setiap orang sesuai dengan asas keadilan. Yang terakhir, yaitu teori daya beli. Teori daya beli adalah teori modern yang melihat efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan, sehingga kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Jadi, dari semua teori yang sudah disebutkan tadi, apakah kalian tahu manakah teori yang masih relevan untuk saat ini? Teori yang dianggap paling relevan saat ini adalah gabungan dari teori daya pikul, gaya pikul, dan daya beli. Karena dari gabungan ini memastikan bahwa beban pajak yang ditarik itu adil menurut daya dan gaya pikul. Sementara untuk teori daya beli, yaitu menjamin bahwa dana tersebut akan bermanfaat secara kolektif melalui belanja negara. Nah, itulah ke-6 teori pembenaran pemungutan pajak. Selanjutnya, kita akan melakukan kuis nih, supaya teman-teman semakin paham dengan penjelasan tadi. Coba jawab dengan benar ya. Yang pertama, teori manakah yang menekankan kemampuan membayar seseorang? Jawabannya adalah B, teori daya pikul teman-teman. Pertanyaan kedua, teori manakah yang sering berkaitan dengan negara otoriter? Jawabannya adalah B, teori kewajiban mutlak atau teori bakti ya teman-teman. Nah, udah di penghujung video aja nih kita.
Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.